Halo teman-teman semua. Teman-teman merasa kesulitan belajar fisika? Nah, kalau teman-teman merasa kesulitan dan teman-teman sedang menonton video ini, berarti teman-teman berada pada tempat yang tepat, insya Allah. Teman-teman sedang menyaksikan video dari www.kucingfisika.com. Nah, sekarang ini saya akan mendemonstrasikan sebuah eksperimen yang sederhana sekali, yang teman-teman sudah mendapatkan pelajarannya di SD dan SMP. SMA juga dapat. Nah, apa itu? Ini adalah model bumi dan bulan. Yang biru ini merupakan model bumi, sedangkan yang berwarna putih merupakan model untuk bulan. Nah, jika teman-teman ingin melakukan eksperimen yang lebih menarik, mungkin teman-teman bisa menggambar sendiri petanya di sini ya. Juga peta bulan, silahkan teman-teman. Tapi di sini karena untuk model saja, jadi tidak perlu digambar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ya. Nah, gerhana bulan itu adalah suatu keadaan di mana sinar matahari terhalang oleh bumi sehingga tidak sampai ke bulan. Nah, gerhana ini kalau dalam beberapa masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa, itu dikenal merupakan semacam mitos gitu ya, bahwa bulannya dimakan oleh sebuah raksasa, oleh seorang raksasa besar. Nah, kalau dia kemudian memukul kentongan dan memukul alat-alat yang lain dalam jangka waktu yang lama, maka bulannya akan dikeluarkan lagi gitu. Itu mitos yang hidup di masyarakat. Tapi bagaimana sih sebenarnya proses terjadinya gerhana tersebut, hilangnya bulan secara alami, secara ilmiah gitu ya? Apakah emang benar-benar ditelan raksasa? Kita akan lihat raksasanya seperti apa gitu kalau memang benar-benar ditelan raksasa. Nah, di sini saya memiliki sebuah model bumi, bulan, dan juga saya menggunakan lampu ini sebagai sumber cahaya matahari. Nah, yang namanya gerhana bulan, kan cahaya matahari terhalang oleh bumi ya. Nih, kenapa bisa terjadi proses seperti ini? Karena bumi dan bulan secara bersama-sama melakukan revolusi atau mengelilingi matahari dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama 1 tahun. Nah, sedangkan bulan sendiri juga di samping melakukan revolusi terhadap matahari bersama-sama bumi, juga melakukan revolusi terhadap bumi. Nah, sehingga dengan keadaan gerak seperti itu memungkinkan posisi bumi, bulan, dan matahari berada pada satu posisi yang lurus. Nah, posisi yang lurus itulah yang mengakibatkan sinar matahari terhalang oleh bumi dan tidak sampai ke bulan. Nah, di sini jadi prosesnya tuh begini teman-teman. Jadi kan mula-mula bulan masih terkena sinar matahari ya. Di sini teman-teman bisa lihat agak terang gitu, sebagian gelap. Di sebelah sini bumi mengalami siang hari, sedangkan di bagian sebelah kanan mengalami malam karena tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, ketika bumi berotasi dibarengi oleh bulan yang berevolusi, karena periode revolusi bulan sama dengan periode rotasinya. Nah, berputar. Nah, lama-kelamaan kan sinar mataharinya terhalang oleh bumi ya, sehingga makin lama makin dikit gitu. Nah, penduduk atau orang-orang yang tinggal di belahan bumi sebelah sini, sebelah kanan ini, ke malam hari mula-mula melihat bulan terang. Bulan terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Lama-kelamaan kan akan gelap. Di sini kan masih gelap tuh. Gelap, makin malam makin gelap. Nah, proses hilangnya bulan itu karena proses ini. Jadi sinar dari matahari terhalang oleh bumi, bulan perlahan-lahan menjadi gelap, dan akhirnya
gelap sama sekali. Gelap sama sekali di belahan bumi sebelah kanan itu melihatnya tidak melihat cahaya bulan, ya, tidak melihat cahaya bulan. Nah, gelap atau hilangnya bulan tersebut karena ya tidak dapat memantulkan cahaya dari matahari. Prinsipnya kan kenapa kita bisa melihat bulan itu karena ada cahaya yang dipantulkan dari bulan ke mata kita. Kalau nggak ada cahaya dari matahari ke bulan, ya gimana kita bisa melihat? Nah, itulah proses terjadinya gerhana bulan. Jadi tidak ditelan oleh raksasa, ya, karena cahaya matahari terlalu di bumi. Itu aja. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman ingin mengakses video-video yang lain, silahkan kunjungi www.kucingfisika.com.